Di Asia Tenggara, tepatnya di cekungan Sungai Mekong, Kamboja, terhampar alam yang indah namun penuh kesulitan. Sungai yang lebar dan tepian yang hijau menipu mata, sebab hutan menyimpan ular berbisa, serangga, dan binatang buas, sementara di bawah air pun ada bahaya tak terduga. Kondisi alam ini menciptakan kesulitan hidup, namun masyarakat telah lama tinggal di kedua sisi sungai. Selama puluhan tahun, sungai ini memisahkan mereka, memaksa perjalanan berbahaya dengan perahu kecil, terutama saat musim hujan, ketika arus deras seringkali menenggelamkan perahu. Kini, semua berubah drastis. Berkat investasi Tiongkok senilai 3,3 triliun rupiah, Kamboja tengah membangun sebuah jembatan megah, yang digadang-gadang sebagai jembatan terpanjang di negara itu. Setelah 2,5 tahun pembangunan, proyek utama jembatan sudah 96% selesai. Jembatan ini tak hanya menjanjikan perjalanan yang lebih aman dan nyaman, tapi juga diharapkan menumbuhkan ekonomi di sekitarnya. Kedepan, jembatan ini akan menjadi penghubung yang sangat dibutuhkan antara Laos, Vietnam, dan Thailand, menjadikannya jantung transportasi utama di kawasan Asia Tenggara. Provinsi Kratie, di timur Laut Kamboja, yang terletak di tepi Mekong, menonjol berkat ekologi dan transportasi airnya. Selain pariwisata, Kratie memiliki pelabuhan Kratie, yang terhubung ke pelabuhan Phnom Penh, pusat kargo terbesar Kamboja. Pelabuhan Kratie berperan vital dalam pemrosesan dan pemindahan produk pertanian, menyumbang lebih dari 60% transportasi air provinsi pada 2023. Produk pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi Kamboja, seringkali harus diangkut melintasi sungai dari wilayah tengah dan barat. Meski pemerintah mendorong modernisasi pertanian, Sungai Mekong justru menjadi penghalang utama, dengan biaya dan waktu tempuh yang tinggi, jika harus memutar lewat darat. Bertahun-tahun lalu, Kamboja ingin membangun jembatan ini, tapi tak ada investor yang mau, karena proyek ini sulit dan pengembalian modalnya lambat. Saat Kamboja buntu, ide untuk mendekati Tiongkok muncul. Pada 2022, pemerintah Kamboja meminta bantuan Tiongkok. Sebuah perusahaan dari Shanghai pun setuju mengambil alih proyek ini. Jembatan Sungai Mekong Kratie, dengan total panjang lebih dari 1.700 meter dan lebar 13,5 meter, melibatkan investasi hingga 3,3 triliun rupiah. Dana ini mencakup pembangunan jembatan itu sendiri dan jalan penghubung sepanjang 33,5 km. Dimulai Januari tahun 2023, proyek ini ditargetkan selesai September tahun 2025, menghubungkan Jalan Raya 7 di Kratie dengan Jalan Raya Nasional 60B yang direncanakan. Kelak, jembatan ini akan terhubung ke Laos, Vietnam, dan Thailand, menjadi simpul transportasi penting. Mengapa Tiongkok bersedia mendanai proyek sebesar ini? Negara berkembang seperti Kamboja, meskipun sangat membutuhkan infrastruktur, seringkali kesulitan membangun proyek besar karena keterbatasan ekonomi. Mereka umumnya berharap menarik investasi asing untuk pembangunan. Dengan total utang publik Kamboja yang sebagian besar berupa utang luar negeri, mereka cenderung menukar sumber daya dengan dukungan infrastruktur dan kerjasama internasional. Bagi Tiongkok, pasar Asia Tenggara sangat penting untuk memperluas pengaruhnya di seluruh wilayah tersebut dan mempererat hubungan ekonomi. Kamboja, dengan sumber daya alam melimpah, khususnya biji besi, dan kemauan kerjasama yang kuat, memiliki nilai strategis besar. Cadangan biji besi Kamboja di Pongdek dan Benendang mencapai sekitar 7 juta ton dengan kadar tinggi. Sementara itu, kebutuhan biji besi Tiongkok sangat tinggi, dengan impor mencapai rekor 1,237 miliar ton pada 2024, menyumbang sekitar 72% dari total impor biji besi dunia. Oleh karena itu, biji besi menjadi alasan kuat di balik investasi Tiongkok dalam pembangunan jembatan ini. Membangun jembatan di Sungai Mekong dengan aliran besar dan medan kompleks bukanlah hal mudah. Namun, tim konstruksi Tiongkok dikenal karena kemampuannya mengatasi tantangan. Mereka memodifikasi kapal derek untuk penenggelaman selubung baja bawah air yang presisi, mengatasi keterbatasan sumber daya dan teknologi di luar negeri. Untuk stabilitas jembatan sepanjang 1.700 meter, mereka menggunakan mesin canggih. Mesin terintegrasi untuk transportasi dan pemasangan bagian yang sangat besar,
yang mampu mengangkut dan memasang modul jembatan 1000 ton dengan akurasi tinggi. Desain kerangka kaku berkelanjutan beton prategang dengan penampang variabel memastikan daya dukung dan stabilitas jangka panjang. Inovasi seperti perangkat pelubang otomatis dan mesin penggulung kawat sangkar baja CNC otomatis penuh meningkatkan efisiensi dan kualitas konstruksi. Setiap detail, mulai dari sistem penjangkaran hingga metode pengecoran cantilever, mencerminkan kekuatan profesional dan teknologi superior tim rekayasa Tiongkok. Selain jembatan di Kratie, Tiongkok juga mengerjakan proyek super lain di Kamboja, Kanal Funan Techo. Kanal sepanjang 180 km, lebar 100 meter, dan kedalaman 5,4 meter ini akan menampung kapal hingga 3.000 ton. Proyek senilai 28 triliun rupiah ini ditargetkan selesai pada 2028. Sebagai kanal terbesar Kamboja, ia akan membuka jalur air langsung dari Phnom Penh ke laut, mengurangi ketergantungan Kamboja pada pelabuhan Vietnam hingga 70%. Diperkirakan ini akan menghasilkan 1,5 triliun rupiah pendapatan transportasi per tahun, bahkan bisa mencapai 9,3 triliun pada 2050, sekaligus memangkas biaya pengiriman sepertiga karena tak perlu lagi membayar tol ke Vietnam. Kanal Funan Techo memberikan Kamboja akses laut yang stabil dan efisien. Selama dekade terakhir, Tiongkok telah secara strategis memajukan tata letaknya di Asia Tenggara. Kawasan ini sangat penting secara geografis, berada di persimpangan benua dan samudra. Menguasainya berarti jalur Tiongkok ke Australia menjadi lebih mudah, dan pengaruh Tiongkok dalam urusan regional semakin meluas. Lebih penting lagi, Tiongkok kini mengendalikan 3 dari 16 jalur laut terpenting di dunia, meningkatkan suaranya di Pasifik. Ini berdampak besar bagi ekonomi berorientasi ekspor seperti Jepang dan Korea Selatan, yang jalur kehidupannya hampir secara langsung terkait dengan gerbang Barat Pasifik yang dikendalikan Tiongkok. Perubahan situasi ini tentu membuat negara-negara Barat tak nyaman. Setiap kali Tiongkok dan negara Asia Tenggara bekerja sama, Barat mencoba campur tangan untuk melemahkan pengaruh Tiongkok. Namun, upaya ini kurang efektif. Contohnya Malaysia, yang pada 2025 mencapai kesepakatan kerjasama dengan Tiongkok di banyak bidang, termasuk kecerdasan buatan, perlindungan kekayaan intelektual, ekspor produk pertanian, pembebasan visa, dan infrastruktur kereta api. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara di kawasan lebih memilih kerjasama yang saling menguntungkan dengan Tiongkok, alih-alih terombang-ambing oleh kekuatan eksternal. Proyek-proyek infrastruktur Tiongkok di Kamboja dan Asia Tenggara bukan sekadar bantuan atau investasi ekonomi. Ini adalah wujud dari strategi jangka panjang Tiongkok untuk membentuk kembali sistem yang ada di Asia maupun di tingkat dunia. Dengan membangun konektivitas fisik dan ekonomi, Tiongkok tidak hanya memfasilitasi perdagangan dan pembangunan, tetapi juga secara halus menggeser pusat gravitasi kekuatan ekonomi dan geopolitik. Apakah ini bentuk dominasi baru, atau model kerjasama yang lebih mengutamakan manfaat langsung bagi negara-negara berkembang? Pertanyaan ini mengundang kita untuk merenungkan bagaimana infrastruktur, yang sering dianggap netral, dapat menjadi alat yang ampuh dalam mendefinisikan kembali hubungan antar negara dan membentuk masa depan dunia.